Jadi halo semuanya, selamat datang kembali di dalam tutorial CSS dasar bersama saya Pandey Master. Dan di video kali ini kita memulai di dalam part 2, yaitu penempatan dari CSS. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah membahas CSS itu apa dan pendahuluannya sudah dijelaskan di video-video sebelumnya ya. Itu juga sudah membahas beberapa materi tentang HTML. Kemudian di sini kita akan menempatkan CSS di dalam sebuah HTML. Jadi CSS itu dapat ditempatkan di dalam HTML menggunakan 3 cara, yaitu ada inline, internal, dan eksternal. Jadi masing-masing ini memiliki cara dan metode yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang pertama itu inline. Inline ini ditempatkan di dalam atribut style pada tag HTML. Jadi contohnya seperti ini. H1 langsung ditambah style color red, dan penggunaan CSS ini langsung di dalam tag HTML. Penggunaan ini tidak disarankan karena akan sulit di dalam pengelolaan atau perawatan nantinya. Contohnya seperti ini. Oke, yang H1. Seperti kita coba langsung ya. Misalnya contoh inline HTML. Kita buat dia contoh inline. Contoh inline, nah ini kita buat struktur ya, tanda seru tab. Ini struktur sebuah HTML, kemudian H1. Udah H1 membuat inline CSS. Nah, struktur CSS inline itu dibuat di dalam tag H1 seperti ini langsung. Contohnya ya. Jadi langsung ditambahkan style color red. Jadi seperti itu. Kita lihat ya. Contoh inline. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh inline dari sebuah CSS. Langsung di dalam tag H1. Tapi ini tidak disarankan karena ketika kita memiliki banyak H1 misalnya, ada lebih dari satu, ada banyak H1, kemudian kita memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, kalau hanya seperti ini bisa, tetapi nanti ketika style kita sudah banyak atau H1 ini ada banyak, maka kita akan kerepotan sendiri membuat inline. Jadi misalnya kita copy jadi banyak, jadi kita akan kerepotan sendiri membuat inline ini jadi susah ya. Nah, itu alasannya. Kemudian yang kedua ada internal CSS. Internal CSS ini ditempatkan di dalam tag style di bagian head. Contohnya internal itu adalah di bagian head ini ada style. Nah, contoh penulisannya adalah H1 color blue style. Kita coba ya. Ini kita hapus dulu H1 nya. Ini internalnya kita hapus dulu, atau kita buat file baru saja ya. Ini internal, kemudian kita close, kita buat baru internal ya. Internal css.html. Internal css kita simpan, kita buat struktur HTML, kemudian kita buat paragraf atau H1 ya, heading biar lebih gampang. Kita buat heading H1 membuat CSS internal. CSS internal dibuat di dalam tag head. Tag head di sini. Kita buat CSS internal ini dengan tag style. Kemudian propertinya H1 color blue. Ini misalnya. Kita coba run. Internal CSS. Nah, membuat CSS internal ini colornya menjadi blue. Ketika kita memiliki banyak H1, maka dia akan secara otomatis semua H1 itu menjadi warna yang sama. Nah, ketika kita memiliki banyak H1,
warnanya akan sama, dan kita ganti warnanya di sini jadi colornya putih misalnya, akan semua berubah menjadi warna yang sama. Itu pula ketika kita membuat properti yang lainnya. Ini color ini bebas karena RGB, jadi sudah bisa diganti langsung di sini ya, karena kita gunakan Visual Studio Code, memudahkan kita dalam pembuatan. Kemudian font kita bisa tambahkan di sini seperti itu contohnya. Selanjutnya ada eksternal. Nah, eksternal ini yang akan banyak kita gunakan nantinya. File eksternal ini kita buat file CSS dengan terpisah dengan HTML. Jadi ekstensi .css dihubungkan menggunakan tag link. Tag link yang kita gunakan untuk menghubungkan file HTML ini dengan CSS di sini. Contohnya langsung kita buat di sini. Ini internal, kita close, kita buatnya file HTML external css.html. Ini adalah file HTML. Strukturnya kita buat, kita gunakan tag h1 untuk heading, membuat css eksternal. Kita simpan dulu, kita cek ya, eksternal css. Nah, buat css eksternal ini kita akan buat di dalam program ini ya. Tadi belum memiliki style ya, stylenya masih hanya heading. Kita buat satu file baru dengan ekstensi CSS, style.css. Simpan dalam folder yang sama dengan format .css. Nah, di sini kita tambahkan linknya. Linknya adalah ini, link, tag link, rel style sheet, href css style. Nah, ini masih kurang ya, ada satu tipe yang belum masuk sini. Ini tipe teks atau CSS. Kemudian di dalam CSS nya kita buat ini ya, stylenya. Jadi H1 color green, ini misalnya. Jadi kita rubah di sini colornya menjadi green. Kita simpan, kita lihat. Nah, jadi CSS-nya akan berubah menjadi green. Kita misalnya di halaman X kita memiliki banyak H1. Kita simpan, ya kan semua berwarna hijau, green. Kita buat ini dengan lainnya, misalnya kita rubah stylenya menjadi kuning, simpan, dia akan berubah. Oke, itu sederhananya untuk penempatan CSS. Jadi perbedaannya sudah dijelaskan tadi ya, untuk menggunakan HTML dan CSS dengan file terpisah. Jadi seperti ini adalah nama file CSS di dalam HTML, digunakan dalam tag style di dalam tag head dengan membuat H1 color menjadi biru. Kemudian ini sudah saya jelaskan sebelumnya juga, membuat CSS terpisah dengan HTML dengan menambahkan link di dalam tag head dengan tag link, dan memisah nama file .css, dipastikan nama file .css. Kemudian struktur sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Jadi struktur CSS itu masih saya jelaskan kembali, ada selektor, property, dan value. Ada selektor, property, dan value. Dan ini adalah contoh penggunaan dari CSS. Ada selektor H1, kemudian color red,
font size, font weight itu dijadikan satu di dalam property value. Dan sedikit contoh dalam penggunaan sudah saya berikan tadi. Selanjutnya kita masuk ke di bagian pemrograman lebih lanjut di video-video berikutnya. Untuk sekian video penempatan dari CSS kali ini. Saya Pandi Mastra, terima kasih.